warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Prisaputri dengan NIM 23111350 dari Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan membuat tugas video tentang keterampilan membaca dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dan dosen pengampunya yaitu Ibu Sriapani MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada materi keterampilan membaca. Yang pertama yaitu hakikat membaca. Membaca adalah proses memahami tulisan untuk mendapatkan informasi atau makna serta pengetahuan maupun hiburan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat membaca. Tujuan dari membaca yaitu mendapatkan informasi untuk memahami isi teks untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan wawasan, menambah pengetahuan dan perspektif baru, sehingga hiburan menikmati cerita puisi dan tulisan menarik lainnya, meningkatkan keterampilan bahasa, memperbaiki kosakata, tata bahasa, dan gaya penulisan, memecahkan masalah, mencari solusi atau ide melalui teks. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat membaca. Yang pertama yaitu meningkatkan konsentrasi, yang kedua membantu fokus dan memperkuat daya ingat, yang ketiga yaitu memperluas pengetahuan, yang keempat membuka wawasan dalam berbagai bidang, yang kelima melatih berpikir kritis, yang keenam meningkatkan kemampuan menganalisis dan menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas. Yang ketiga yaitu aspek-aspek dalam membaca. Yang pertama aspek fisik, kemampuan penglihatan dalam mengenali huruf, kata, dan kalimat, keterampilan motorik saat membaca teks. Yang kedua, aspek kognitif, yaitu pemahaman mengerti kata, kalimat, dan teks secara keseluruhan, menganalisis, mengidentifikasi ide pokok, tema, dan pesan dalam teks. Evaluasi, menilai kebenaran, keakuratan informasi, inferensi, menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat. Yang ketiga yaitu aspek emosional. Respon emosional terhadap isi bacaan seperti empati atau motivasi, keterlibatan batin dalam memahami cerita atau gagasan. Yang ketiga yaitu aspek linguistik, penggunaan kosakata untuk memahami istilah yang digunakan, kemampuan tata bahasa untuk menginterpretasikan struktur kalimat. Yang keempat yaitu aspek sosial, memahami konteks, budaya, dan sosial dari teks menggunakan hasil membaca untuk berkomunikasi atau berbagai pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu aspek strategis, penggunaan strategi membaca seperti scanning, mencari informasi spesifik, dan skimming, membaca cepat untuk ide utama, menerapkan teknik membaca kritis atau intensif sebagai kebutuhan. Yang keempat yaitu tahap-tahap proses membaca. Yang pertama, tahap pra membaca, mengatur tujuan membaca, membaca judul, subjudul, atau melihat ilustrasi untuk memahami gambaran awal, mengaktifkan pengetahuan awal yang relevan. Yang kedua yaitu tahap membaca, membaca permukaan, mengenali kata, kalimat, dan simbol, pemahaman, seperti mengerti ide, pokok, dan detail teks, analisis, mengidentifikasi struktur, pola, dan hubungan antar gagasan. Yang ketiga yaitu tahap pasca membaca, evaluasi, menilai teks, relevansi, dan keakuratan informasi, menyimpulkan, merangkum, atau menarik kesimpulan dari bacaan, aplikasi, menerapkan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari atau tugas tertentu. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi, merenungkan pesan teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, menilai dampak bacaan terhadap wawasan atau pola pikir. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membaca ekstensif, yaitu membaca untuk mendapatkan gambaran umum seperti membaca novel atau artikel. Yang kedua membaca intensif, membaca secara mendalam untuk memahami detail seperti mempelajari buku pelajaran. Yang kedua yaitu berdasarkan teknik, terbagi menjadi dua. Yang pertama membaca skimming, membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok atau inti bacaan. Yang kedua, membaca scanning, membaca cepat untuk mencari informasi tertentu seperti angka atau kata kunci. Yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, membaca kritis, membaca untuk menganalisis dan mengevaluasi isi teks secara mendalam. Yang kedua, membaca kreatif,
Membaca untuk mendapatkan inspirasi dan mengembangkan ide baru. Yang ketiga yaitu membaca reflektif, membaca untuk memahami makna dan relevansi teks terhadap kehidupan dan pemikiran pribadi. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan media, membaca cetak, membaca melalui buku, koran, atau majalah. Yang kedua, membaca digital, membaca melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer. Yang kedua yaitu strategi-strategi membaca. Yang pertama, strategi bawah atas. Strategi ini berfokus pada pengenalan elemen-elemen dasar seperti huruf, kata, dan kalimat sebelum mencapai pemahaman teks secara keseluruhan. Contohnya membaca kata per kata atau untuk memahami ejaan seperti belajar membaca pada anak-anak atau pembelajaran bahasa asing. Yang kedua yaitu strategi atas bawah. Strategi ini menekankan teks dari elemen-elemen terkecil huruf kata menuju pemahaman menyeluruh. Contohnya yaitu mengenali huruf, siswa belajar membaca dengan mengeja huruf satu persatu seperti BUKU menjadi buku. Yang ketiga yaitu campuran. Strategi campuran ini dalam membaca, strategi ini menggabungkan pendekatan bawah atas atau bottom up dan atas bawah atau top down secara bersamaan sehingga pembaca memanfaatkan elemen-elemen kecil dan besar dari teks untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh. Contohnya yaitu membaca novel. Pembaca menggunakan pengetahuan umum tentang tema cerita, top dan sambil menganalisis kalimat atau kata yang sulit bottom up untuk memahami keseluruhan cerita. Yang ketiga yaitu strategi interaktif. Strategi ini melibatkan interaksi antara pengetahuan awal dan pembaca dan pemahaman elemen-elemen teks secara detail. Pembaca menggunakan kedua proses tersebut untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh. Contohnya yaitu membaca artikel berita. Pembaca memahami inti berita dan judul serta pengantar, kemudian memeriksa detail seperti fakta dan data untuk memahami informasi lebih rinci. Yang kelima yaitu strategi membaca KWL. KWL adalah strategi membaca yang membantu pembaca memahami teks secara sistematis dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu know, menuliskan apa yang sudah diketahui. Yang kedua, one, menuliskan apa yang ingin diketahui. Yang ketiga yaitu learned, menuliskan apa yang telah dipelajari setelah membaca. Kemudian contohnya yaitu sebagai topik perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan suhu meningkat. Apa penyebab utama dari perubahan iklim? Perubahan iklim disebabkan oleh gas rumah kaca seperti CO dan aktivitas manusia. Keenam yaitu strategi membaca DRA. DRA adalah strategi membaca yang melibatkan bimbingan terarah untuk membantu pembaca memahami teks. Prosesnya terdiri dari persiapan, mengaktifkan pengetahuan awal, membaca tujuan, menetapkan fokus membaca, diskusi, membaca isi teks, tindak lanjut, melakukan aktivitas untuk memperkuat pemahaman. Contoh DRA yaitu proses fotosintesis. Persiapan guru bertanya, apa yang kamu ketahui tentang fotosintesis? Membaca tujuan, cari tahu bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan. Membaca mandiri, siswa membaca teks tentang fotosintesis. Diskusi, membahas proses fotosintesis dan peran klorofil. Tindak lanjut, membuat diagram atau fotosintesis. Strategi ini mempermudah membaca, memahami teks secara bertahap dan terstruktur. Yang ketujuh yaitu strategi pacar. Strategi pacar adalah strategi membaca yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecepatan membaca melalui 5 langkah. Yang pertama yaitu preview, melihat sekilas isi teks, judul, gambar, atau kata kunci. Ask question, membuat pertanyaan tentang isi teks. Konkret, membaca dengan fokus untuk menemukan jawaban. Extract ideas, menyimpulkan ide utama dari teks. Review, meninjau kembali dan menjawab pertanyaan yang dibuat. Contoh pacar yaitu teks manfaat air bagi kehidupan. Reviewnya yaitu melihat judul dan subjudul seperti fungsi air bagi tubuh. Explains, mengapa air penting bagi tubuh manusia. Konkret, membaca teks untuk mencari jawaban. Extract ideas, air penting untuk hidrasi, pencernaan, dan sirkulasi darah. Review, meninjau isi teks dan memastikan semua pertanyaan terjawab. Strategi ini membantu pembaca lebih efektif dan memahami teks secara mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8, strategi membaca PQ4R. PQ4R adalah strategi membaca untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Strategi
Strategi ini melibatkan 6 langkah. Yang pertama yaitu preview, melihat gambaran umum, teks, judul, subjudul, dan gambar. Yang kedua, question, membuat pertanyaan dari teks yang akan dibaca. Yang ketiga yaitu read, membaca teks untuk mencari jawaban. Reflect, merenungkan isi teks dan menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Recite, mengulang kembali isi teks dengan kata-kata sendiri. Review, meninjau ulang untuk memperkuat pemahaman. Yang kedelapan yaitu contoh PQ4R teks, proses daur ulang sampah. Preview, membaca judul, subjudul seperti tahapan daur ulang. Question, apa saja tahapan dalam proses daur ulang. Read, membaca teks secara mendalam. Reflect, mengaitkan daur ulang dengan upaya menjaga lingkungan. Recite, menyebutkan tahapan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan. Review, meninjau kembali isi teks untuk memastikan pemahaman. Yang ketiga yaitu teknik membaca skimming dan scanning. Teknik membaca skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum atau ide utama dari teks tanpa membaca secara detail. Membaca hanya fokus pada judul, subjudul, kalimat pertama, dan kesimpulan untuk memahami teks. Kemudian contohnya yaitu membaca artikel berita untuk mengetahui topik utama tanpa membaca setiap kalimat secara mendalam. Kemudian teknik membaca scanning. Scanning adalah teknik membaca cepat untuk mencari informasi. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan tentang tugas video keterampilan membaca dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.